Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi IPS, yaitu Ibu Ayu Febriani. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep sejarah bagian 2, yang dimana anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Elrisita Ardewani, yang kedua ada Magdalena Irmi Manalu, dan yang ketiga ada Reka Loisa Hutasoid. Selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang masuknya Jepang di Indonesia. Jadi pada bulan Mei tahun 1940, pada awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di bulan Juni tahun 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Kemudian di bulan Oktober tahun 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Jadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak negatif dan dampak positif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Tetapi tidak semuanya itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Selanjutnya, Saudari Magda. Kemudian ada dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam rangka menancapkan kekuasaan di Indonesia, pemerintah militer Jepang melancarkan strategi politisinya dengan membentuk Gerakan 3A. Yang dimana Gerakan 3A ini merupakan upaya untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Berbagai propaganda akan dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Gerakan 3A dalam realisasinya tidak mampu bertahan lama karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan, bahkan jika boleh diistilahkan, masih lebih baik dijajah oleh Belanda daripada dijajah oleh Jepang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reka kepada Saudari Reka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia menjelang proklamasi. Pada bidang politik, diarahkan pula untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentahnya digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Contohnya saja, Jepang yang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Kemudian banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kemudian kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan yang meningkat drastis. Kemudian Jepang juga menerapkan
sebuah sistem pengawasan ekonomi secara ketat, yaitu sanksi pelanggaran yang berat. Kemudian, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Dan konsekuensinya yaitu tugas rakyat Indonesia dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini tentu sangat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. Selanjutnya yaitu bahwa sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin dirasakan oleh bangsa Indonesia, seperti pakaian rakyat Indonesia yang compang-camping, ada yang terbuat dari karung goni dan berdampak pula pada penyakit gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Kemudian ada pula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup. Selanjutnya yaitu pada bagian bidang politik, yang dimana bahwa tujuan utama dari pemerintah Jepang ini untuk menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan, antara lain yaitu yang pertama itu Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Kemudian, Jepang juga membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Ketiga, yaitu bahwa Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Kemudian, Jepang melakukan sebuah upacara bendera, sebuah sekere setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang, yaitu Tenno Heika. Dan yang terakhir yaitu Jepang menginginkan sebuah struktur pemerintahan seperti keinginan mereka. Lalu pada bidang sosial dan budaya, di mana praktek eksploitasi sosial adalah sebuah bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur, atau dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Junghulanfu, dan disekap dalam camp tertentu. Yang pada awalnya, wanita ini diberi sebuah iming-iming pekerjaan sebagai perawat, pelayan toko, ataupun dijanjikan untuk disekolahkan. Namun, itu hanya tipu daya dari Jepang. Kemudian, dengan dijadikannya gadis toko sebagai pemuas nafsu untuk melayani prajurit Jepang, kondisi gadis pun tidak sedikit yang mengalami penyakit, yaitu penyakit kotor, dan stres, bahkan ada pula yang bunuh diri karena malu. Kemudian ada beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia dalam segi bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, kesulitan proses komunikasi. Yang pertama yaitu kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang kedua, semua nama-nama kota itu menggunakan bahasa Belanda. Semua kota yang menggunakan bahasa Belanda kemudian diganti dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada pendudukan Jepang. Dan terakhir yaitu mendirikan pusat kebudayaan Keinin Bunkashi Doso pada 1 April 1943 yang gunanya itu untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Baik, selanjutnya. Kemudian,
Pembahasan selanjutnya mengenai terbentuknya negara Republik Indonesia, yang dimana pada awal ataupun proses pertama, yaitu adanya perumusan teks proklamasi kemerdekaan, bahwa perumusan teks proklamasi ini diawali oleh adanya perubahan sikap mendasar dari Soekarno dan Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan itu sendiri, yang dimana semua berawal pada ketika mereka mengambil sikap untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Yang dimana sikap itu kemudian berubah setelah pertemuan dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. Kemudian, di saat itu terjadi pula peristiwa bersejarah yang dimana perumusan teks proklamasi kemerdekaan itu dilakukan, yaitu di ruang makan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Peristiwa ini kemudian disaksikan pula oleh Soekarno, yang dimana Soekarno menuliskan beberapa konsep proklamasi kemerdekaan di sebuah kertas, dan Hatta juga Ahmad Subarjo ini menyumbangkan beberapa pikiran mereka secara lisan. Kemudian ada usaha mempertahankan kemerdekaan, yaitu bahwa pada kemerdekaan Indonesia kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan hanya bersifat de facto atau berdasarkan fakta, tetapi de jure ataupun berdasarkan hukum internasional belum didapatkan, karena Belanda belum mengakui kedaulatan negara Indonesia. Kemudian pada perjuangan dengan konfrontasi bersenjata, yang pertama yaitu ada perjuangan melalui Trikora, di mana telah banyak cara ataupun usaha rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari Irian Barat sebelum menunjukkan hasil yang nyata. Dan Belanda makin bersikap keras serta tidak mau mengalah. Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederland. Kemudian perjuangan pembebasan Irian Barat ini selanjutnya diarahkan dengan cara militer, yaitu untuk menghadapi konfrontasi, pemerintahan melakukan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dari negara Uni Soviet. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961, melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora atau Trikomando Rakyat, yang isinya yaitu yang pertama menggagalkan pembentukan negara Papua, yang kedua kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan yang terakhir bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Magda. Kepada Saudari Magda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia masa Orde Baru hingga Reformasi. Yang pertama yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pengembangan ekonomi diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan itu antara lain pada tahun 1997 mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan inflasi di bawah 3%, ditambah lagi dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru tersebut ternyata kurang diimbangi dengan perkembangan mental para pelaksana pemerintah, aparat, keamanan, maupun pelaku ekonomi yang terkait.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab berakhirnya masa Orde Baru. Yang pertama yaitu faktor krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan sistemnya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Yang kedua yaitu krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan, misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Yang ketiga yaitu faktornya krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor yang keempat yaitu krisis kepercayaan. Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Presiden Soeharto, berbagai aksi damai dilakukan para mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa itu semakin bertambah gencar setelah pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dan saran yang kelompok kami buat yaitu kesimpulannya, sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu yang terdapat dalam rumpun ilmu-ilmu sosial masyarakat. Praksara adalah gambaran tentang kehidupan manusia-manusia pada masa lampau, di mana mereka belum mengenal tulisan sebagai cirinya. Terdapat 5 peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dalam rentang praksara. Adapun saran yang kelompok kami buat yaitu, setelah kita mempelajari mengenai konsep sejarah, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep sejarah bangsa Indonesia dan diharapkan kepada mahasiswa agar dapat memahami dan menguasai pokok bahasan mengenai konsep sejarah tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reka dan Magda. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.